Perbincangan kita pada malam hari ini akan dinarasumberi oleh Pak Julfikar Ahmad atau di Gayo Pramanya lebih dikenal dengan Amandio. Sosok yang sangat konsen dengan sejarah Gayo, yang spesialisnya buku kenal dokumen, buku kemas dokumen, petulis-tulis, peser-ser. Nah, yang berkat kekonsistensiannya kita memperoleh banyak informasi, termasuk informasi kegiatan pada malam hari ini berawal dari tulisan beliau di Facebook. Kemudian Pusat Kajian Kebudayaan Gayo terpikir jangan sampai momentum 9 sampai 10 Agustus besok dan lusa lewat begitu saja. Paling nggak kita gelar perbincangan untuk menginformasikan kembali ke publik, kemudian bagaimana ini jadi ingatan kolektif, dan ke depan melalui lawatan sejarah coba kita pastikan di mana sebetulnya perang 2 hari 2 malam ini, dan nantinya bagaimana ini sama-sama kita dorong bisa dibangun tak prasasti, monumen, cagar, atau apalah di tempat itu, ya paling nggak dengan melibatkan Wicik di sana dan masyarakat setempat yang nantinya kita harapkan bisa jadi wisata sejarah sehingga seru dan sekitarnya berkembang. Bapak Ibu, langsung saja kita serahkan ke Pak Julfikar Ahmad, dan acara kita nanti kita padai jam 21.15 maksimal ya. Izin setelah itu kami akan meng-end pertemuan ini untuk proses recording. Kepada Bang Julfikar Ahmad kami persilakan masuk ke laut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor, Pak Armoja, Pak Edi, Azman, Pak Lidan, Pak Awaludin, Bu Lina, Bu Nila Warni, dan Ibu Maghfirah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Barangkali saya tidak akan terlalu lama untuk mencoba menyampaikannya. Izin saya share screen. Belum muncul, Pak. Waktu sebentar masih putar-putar nampaknya ini ya. Oke. Baik, untuk penelusuran dari Aman Nyerang ini sendiri, itu ada 2 buku utama yang saya gunakan sebagai dasar. Ini kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Bisa diperbesar gitu. Nggak bisa diperbesar, oke. Jadi ada tulisan, ada 2 buku dari penulis yang sama, yaitu yang ditulis oleh Zen Graf ketika itu. Pada masa itu Zen Graf melakukan perjalanan mencatat perjalanannya dari Birun menuju ke Takengon, dan sampai ke Takengon dia masih merasakan suasana kegembiraan ketika itu. Jadi di bagian atas ini kita masih bisa lihat bait-bait nyanyian
para mereka Marsusi itu Marsusi it is terlalu manis, satu mati ganti 10, it is terlalu manis. Masih ada terdengar nyanyian yang seperti itu yang digambarkan oleh Jan Graf ketika dia melakukan perjalanannya menuju ke Takengon. Nah, Jan Graf menceritakan tentang keberhasilan Letnan Jordan yang melakukan pengejaran terhadap Aman Nyerang. Nah, Aman Nyerang itu kira-kira di tanggal 3 Oktober 1922. Artinya, kalau sampai dengan 3 Oktober 2022, maka 3 Oktober nanti itu barangkali tepat 100 tahun gugurnya Aman Nyerang. Nah, Aman Nyerang sendiri gugurnya itu adalah di hulu sungai Lutut Serbejadi, di mana kalau menurut keterangan dari ahli waris bahwa perjalanan dari kira-kira dari kampung dusun di Jamat menuju ke hulu sungai itu diperkirakan perjalanan antara 4 sampai dengan 5 hari. Itu sampai dengan di lokasi. Nah, buku kedua yang saya rujuk itu adalah buku masih ditulis oleh Jan Graf juga, yang barangkali ini adalah salah satu buku yang saya rujuk untuk mencoba mendapat gambaran apa yang terjadi ketika dilakukan pengejaran terhadap Aman Nyerang. Nah, Aman Nyerang itu anggota pasukannya yang tercatat terdiri dari 3 orang, yaitu Aman Ransum, Aman Ham, dan Aman Dodol. Meskipun demikian, ada 2 orang lagi, orang Aceh yang diduga yang berasal dari Panten Labu yang mengikuti beliau ketika itu. Nah, Aman Nyerang diperkirakan pada masa itu berusia sekitar 45 tahun. Dan menurut Jan Graf bahwa Aman Nyerang inilah tokoh kebangkitan Lingga. Pada masa itu sekitar sebelum Agustus 1916, Kejurun Lingga pada masa itu baru saja dilantik menjadi Kejurun Lingga. Kemudian oleh Belanda mencoba mencari Aman Nyerang, jejak Aman Nyerang dengan memaksa dan mengintimidasi siapa saja. Salah satu yang diintimidasi ketika itu adalah Kejurun Lingga yang baru saja diangkat menjadi Kejurun ketika itu. Pada saat Belanda bertanya kepada Kejurun Lingga tentang keberadaan Aman Nyerang, Kejurun Lingga kemudian mengatakan bahwa hari ini kami membutuhkan matahari, tapi besok kami masih membutuhkan rembulan. Makna dari kalimat itu adalah bahwa pada hari ini memang masih dibutuhkan pemerintahan kolonial ketika itu. Tapi sangat yakin Kejurun Lingga besok beliau masih membutuhkan kepemimpinan dari Aman Nyerang. Berdasarkan pernyataan dari Kejurun Lingga ini, kemudian Kejurun Lingga ditangkap dan diasingkan ke Banda Aceh. Ini adalah salah satu faktor pemicu ketika itu yang membuat Aman Nyerang dan kawan-kawan bangkit rasa perlawanannya. Aman Nyerang kemudian bergabung, meminta penghulu Mungkur untuk bergabung dan membawa beberapa orang untuk menahan kedatangan Belanda menuju ke Jamat. Di samping penghulu Mungkur, ada satu orang lagi yang dimintakan bantu oleh Aman Nyerang, itu adalah tengku perempuan. Di dokumen-dokumen Belanda, itu mereka cuma menyebutkan tengku perempuan tanpa pernah menyebutkan
siapa nama Tengku perempuan tersebut. Uh, kalau dari salah satu koran yang terbit pada 3 November 1916, bahwa di sana disebutkan ada masyarakat dari Wih Dusun ini yang gabungan antara Aman Nyerang, Tengku Perempuan, dan Pungulu Mungkur dengan kekuatan sebanyak 23 orang. Nah, di koran ini disebutkan bahwa pada tanggal 9 sampai dengan 10 Agustus 1916 di Serulu itu terjadi pertempuran selama 2 hari 2 malam. Dan pasukan Aman Nyerang dan kawan-kawan itu mencoba untuk menghadang pasukan Belanda untuk masuk lebih jauh menuju ke Serulu. Kalau kita perhatikan, ini adalah berita dari harian The Sumatera Post yang 8 November 1916. Ini artinya setelah beberapa bulan kejadian, bahwa harian The Sumatera Post ini mengatakan ketika terjadi peperangan di sana, itu ada 3 orang yang syahid, 1 terluka, dan 7 orang tertangkap. Meskipun mereka tidak melaporkan kerugian di pihak Belanda, tidak disebutkan berapa banyak senjata yang hilang dan lain-lain. Sedangkan Tengku Perempuan yang juga berasal dari kampung Dusun, artinya ini kampungnya sama dengan kampung Aman Nyerang, di mana Aman Nyerang kemudian kami ketahui dari ahli waris, Aman Nyerang ini bernama Said Abdullah. Tengku Perempuan dari kampung Dusun ini setelah peperangan di Serul, kemudian membawa 7 orang anggota pasukannya untuk mencoba membebaskan diri luas. Jadi Tengku Perempuan itu Kubanan ini kemudian pindah dia ke Gayo Luas. Ini adalah harian lainnya di tahun 1922. Itu masih menceritakan tentang Aman Nyerang. Jadi kalau kita lihat, ini ada koran tahun 1916 menceritakan Aman Nyerang. 1922 menceritakan tentang gugurnya Aman Nyerang pada 3 Oktober 1922. Nah, ada beberapa hal yang digambarkan oleh Zengraf, bagaimana cara mereka melakukan penelusuran terhadap Aman Nyerang, mencari Aman Nyerang ketika itu. Ada pasukan Belanda. Pasukan Belanda ini mereka punya beberapa orang ahli. Salah satu ahlinya itu adalah ahli pencari jejak. Si ahli pencari jejak ini, kalau saya tidak salah namanya Skorhead, kalau saya tidak salah nama si pencari jejak ini, yang kemudian setelah menyerang wafat, Skorhead ini kemudian menembak kepalanya sendiri di Buntul Kubu. Saya dapat dari salah satu berita. Pada hari itu ada 2 orang yang bunuh diri. 1 orang adalah Skorhead yang menjadi pencari jejak untuk mencari jejak Aman Nyerang, dan yang 1 lagi adalah bendahara. Bendahara ini ketahuan melakukan penyimpangan keuangan untuk membeli candu ketika itu. Nah, karena sudah ketahuan dia malu, dia juga bunuh diri. Jadi pada hari yang sama ada 2 orang yang bunuh diri. 1 persoalannya dengan Aman Nyerang, 1 lagi persoalannya sebenarnya persoalan pribadi karena kedapatan melakukan tindakan korupsi begitu. Nah, si pencari jejak ini dia bisa tahu kalau ada bekas kaki di bebatuan itu berapa hari yang sudah itu jejak yang kapan. Kemudian dia juga bisa tahu kalau ada daun kayu yang jatuh ke sungai, dia bisa tahu ini daun kayu ini jatuh karena angin atau jatuh karena lewat orang. Misalnya ditebas dengan parang. Yang paling menarik digambarkan di sini bahwa
bahkan mereka bisa tahu sebuah aliran air itu asalnya dari mana. Jadi kalau kita di Jambu Air, ada beberapa aliran air masuk ke Jambu Air itu. Ada pasukan Belanda yang kemudian pada saat mencari aman nyerang ini tersesat jauh sampai dengan ke hulu. Kemudian sudah tidak tahu lagi cara kembalinya kemana. Ternyata di antara mereka ada yang mengetahui bahwa sebuah aliran air ini berasal dari mana. Kebetulan waktu itu mereka menemukan aliran air yang berasal dari Wehnimriu. Nah, dengan cara itu mereka kembali. Apa yang ingin digambarkan di sini? Yang ingin digambarkan di sini bahwa pasukan Belanda ketika melakukan pencarian terhadap aman nyerang, itu dilakukan dengan pencarian yang sangat sulit. Yang pertama karena mereka sebenarnya tidak pernah tahu yang mana sosok aman nyerang. Yang kedua, medan dan area keberadaan aman nyerang itu sangat luas. Saya pernah coba mengukur area keberadaan aman nyerang. Itu areanya kira-kira sekitar 300.000 hektar. Kurang lebih seluas Aceh Tengah. Itu adalah area antara Jamat, Samarkilang, kemudian Lupuk, hingga ke Pining. Dari keempat titik ini, kalau saya coba melakukan perkiraan petanya, maka itu luasnya adalah sekitar 300.000 hektar. 300.000 hektar dengan hutan belantara yang sangat padat, tentu sangat sulit untuk mencari aman nyerang. Nah, oleh karena itu, mereka sempat tersesat sampai dengan hampir ke Pantai Labu. Mereka juga sempat tersesat ke beberapa daerah ketika melakukan pencarian aman nyerang. Nah, ada banyak hal yang dibutuhkan ketika dilakukan pencarian terhadap aman nyerang itu, ya termasuk untuk membaca tanda alam. Nah, pemberitaan terhadap aman nyerang itu sejak 1916, kemudian 1922, kemudian 1923. Ini masih menceritakan tentang wafatnya aman nyerang. Kemudian ini masih 1923. Yang menarik, sampai dengan 1936, berita tentang gugurnya aman nyerang ternyata masih menduduki headline di beberapa surat kabar. Apa artinya? Kemungkinannya bahwa upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk mencari aman nyerang ini adalah upaya yang tidak mudah. Sehingga ketika Letnan Jordan berhasil melakukan menyebabkan aman nyerang gugur, itu pemberitaan tentang aman nyerang itu diberitakan berulang-ulang di berbagai harian yang terbit di Belanda. Ada yang terbit di Belanda, ada yang terbit di Indonesia, ada yang terbit di Surabaya juga sebenarnya. Jadi ada di beberapa tempat. Nah, dari sana saya kira tidak mungkin media massa ketika itu memberitakan seseorang hampir 16 tahun kalau beliau tidak cukup legendaris. Jadi hanya kemungkinan karena memang sangat top itu yang membuat aman nyerang ini kemudian diberitakan berulang-ulang. Ada sekitar Maret 2003, salah satu keluarga dari Letnan Jordan, yaitu cucunya, itu mengembalikan pedang aman nyerang yang dibawa oleh Jordan ke Belanda kepada pemerintah Aceh. Yang pada masa itu difasilitasi oleh Yayasan Pocut namanya. Yayasan Pocut adalah sebuah yayasan veteran perang yang berkedudukan di Belanda. Nah, Yayasan Pocut lah yang menghubungkan antara keluarga aman nyerang dengan pemerintah Aceh ketika itu gubernurnya adalah Abdullah Putih. Pada Maret 2003, Abdullah Putih menerima pedang aman nyerang dari Yayasan Pocut.
yang kemudian oleh pemerintah Aceh tidak begitu mengetahui siapa sebenarnya Aman Nyerang, dan pada masa itu hampir tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Aman Nyerang ini, sehingga kemudian pedang Aman Nyerang itu disimpan di Museum Aceh. Alhamdulillah sekitar setahun yang lalu keluarga Aman Nyerang dibawa ke Banda Aceh, difasilitasi oleh salah satu anggota dewan, anggota Dewan Provinsi Aceh, Hendra Budian memfasilitasi keluarga Aman Nyerang untuk melihat pedang Aman Nyerang. Jadi keluarga Aman Nyerang sudah melihat pedangnya dan masih terawat dengan baik di Museum Aceh. Jadi kebangkitan dingin itu ditandai dengan perlawanan Aman Nyerang bersama Tengku Perempuan dan Penghulu Mungkur pada tanggal 9 dan 10 Agustus 1916 di Seruli. Sementara saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dipertajam di dalam diskusi, dan barangkali juga saya sebenarnya sangat berharap masukan-masukan juga dari Pak Profesor Din yang juga pernah menulis tentang Aman Nyerang. Untuk sementara, walaupun saya mengucapkan salam bukan berarti saya mengundurkan diri, tapi ini saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.